Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada part sebelumnya, terjadi pertarungan antara Omega Swordsman melawan Takdimon, dan dalam pertarungan tersebut, Omega Swordsman berhasil mengalahkan Takdimon. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan part keduanya, yaitu petualangan baru Taiki dan Swordsman di dunia digital menghadapi Kaisar Baguramon. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. Dan berikut rekap seluruh alur cerita Digimon Cross Wars Part 2 versi Tokunime. Pada part kedua kali ini, kita diperlihatkan bahwa dunia digital sudah dikuasai oleh Kaisar Baguramon. Saat ini, dunia digital tidak terbagi menjadi setiap zone, akan tetapi dunia digital telah menjadi satu, yaitu sebagai kastil iblis Bagura, dan 7 kerajaan yang masing-masing diperintah oleh seorang jenderal kematian. Tujuan dari berdirinya ke-7 kerajaan tersebut adalah untuk mengumpulkan energi negatif dari para Digimon lain yang digunakan untuk mengubah kode menjadi Darkstone yang akan digunakan oleh Kaisar Baguramon dalam mewujudkan rencananya di Five. Kaisar Baguramon berencana untuk memusnahkan semua dimensi termasuk dunia manusia dan membuat sebuah dunia baru yang hanya dikuasai olehnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan D5. Di sisi lain, diperlihatkan ke-7 jenderal kematian dari Kekaisaran Baguramon, yaitu Dorbikumon, Neopamdemon, Zambialmon, Splasmon, Olegmon, Grapimon, dan Avolomon. Ke-7 jenderal kematian tersebut merupakan musuh baru yang harus dihadapi oleh Kudo Taiki bersama dengan Swordsman sebelum mereka berhadapan langsung dengan Kaisar Baguramon. Taiki dan Swordsman akhirnya telah kembali ke dunia digital dan mereka berada di kerajaan pertama, yaitu Kerajaan Naga yang dikuasai oleh Dorbikumon. Selain itu juga, Taiki dan Swordsman bertemu dengan Dracomon yang merupakan Digimon naga kecil yang mereka tolong dari serangan pasukan Bagura. Di saat mereka terkepung oleh pasukan Bagura, muncullah bantuan dari Kiriha dengan para Digimonnya yang menyerang pasukan Bagura. Dan akhirnya Dorbikumon muncul dan ia menunjukkan kekuatannya untuk memanipulasi medan pertempuran. Selain itu juga, ia bisa melakukan Digicross dengan menggunakan kekuatan Darkness Loader. Digimon milik Kiriha dengan mudahnya berhasil dikalahkan oleh Dorbikumon. Di saat Kiriha akan diakhiri oleh Dorbikumon, muncullah bantuan dari Omega Swordsman yang menyelamatkan Kiriha. Akan tetapi, Dorbikumon terlalu kuat dan akhirnya Omega Swordsman berhasil dikalahkan juga. Nah, di saat mereka akan dihabisi, muncullah bantuan dari Nenek yang menyebarkan serbuk bunga yang menjadi kelemahan dari Digimon Naga, dan Dorbikumon pun berhasil dibuat pingsan oleh serangan dari Sparomon. Akhirnya, untuk sementara waktu, Taiki dan yang lainnya bisa melarikan diri dari Dorbikumon. Selain itu, di satu sisi, teman-teman Digimon Taiki telah ditahan oleh Dorbikumon, dan akhirnya Taiki dengan bantuan dari Nenek berhasil menyelamatkan teman-teman Digimonnya. Dan tibalah pertarungan kedua melawan Dorbikumon. Dalam pertarungan ini, Taiki menggunakan Digicross Swordsman Cross Pipe dan terjadilah pertarungan melawan Dorbikumon hingga akhirnya Swordsman Cross Pipe pun berhasil dikalahkan. Dalam pertarungan tersebut muncullah Kiriha dengan Metal Gremonnya yang membantu Taiki dan yang lainnya. Metal Gremon pun sekuat tenaga berusaha untuk melawan Dorbikumon, akan tetapi kekuatannya belum cukup untuk bisa mengalahkan Dorbikumon. Setelah itu, Dorbikumon pun mengeluarkan serangan andalannya untuk menghabisi Metal Gremon. Kiriha yang bertarung dengan harga dirinya bahwa ia tidak akan menyerah telah berhasil membuat Metal Gremon Soshinka menjadi G-Gremon. Nah, dengan kekuatan baru tersebut, G-Gremon telah berhasil melampaui kekuatan dari Dorbikumon, dan akhirnya G-Gremon berhasil mengalahkan Dorbikumon dengan serangan terkuatnya Final Strike. Dengan berhasil dikalahkannya Dorbikumon, maka terbukalah jalan menuju kerajaan selanjutnya. Selain itu juga, Taiki, Nenek, dan Kiriha memutuskan untuk kerjasama sebagai sebuah tim, dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan selanjutnya.
Dalam perjalanan menuju kerajaan selanjutnya, mereka dihadapkan dengan 3 rute jalan yang berbeda. Taiki dan Nenek memilih jalan yang sama, sementara itu Kiriha memilih jalan yang lain. Nah, akhirnya tim Crossheart pun tiba di kerajaan kedua, yaitu kerajaan Vampir yang dipimpin oleh Neopamdemon. Selain itu juga, mereka bertemu dengan Lopmon di kerajaan tersebut. Akhirnya, kedatangan mereka diketahui oleh anak buah Neopamdemon, yaitu Lady Depimon. Taiki dengan Jet Sparrow-nya berusaha untuk mengalahkan Lady Depimon, akan tetapi mereka tidak bisa dikalahkan karena mereka abadi. Hingga akhirnya muncullah Kiriha dengan Metal Greymon-nya yang membantu Taiki dan yang lainnya, sehingga mereka bisa melarikan diri untuk sementara waktu dari kejaran Lady Depimon. Lopmon memberitahu Taiki dan yang lainnya cara untuk bertemu dengan Neopamdemon, yaitu mereka harus pergi ke kastil Vampir, dan agar bisa menyerang istana Vampir, mereka harus mematikan pelindung istana tersebut. Nah, akhirnya rencana Taiki bersama Nenek berhasil, yaitu mereka menyamar sebagai Lady Depimon untuk bisa masuk ke kastil tersebut dengan membawa Cutemon yang menyamar sebagai Lopmon. Karena selama ini Lopmon terus dikejar oleh Lady Depimon untuk diserahkan kepada Neopamdemon. Di dalam kastil tersebut diperlihatkan bahwa Taiki akhirnya berhasil menemukan ruangan untuk mematikan alat pelindung kastil tersebut. Nah, selain itu juga Taiki harus berhadapan dengan Neopamdemon, dan alat pelindung kastil tersebut berhasil dihancurkan oleh Lopmon yang ternyata secara diam-diam ikut masuk ke kastil tersebut. Taiki bersama Shotmon Crosspipe-nya bertarung melawan Neopamdemon. Selain itu juga Kiriha tiba bersama Metal Greymon-nya yang ikut menyerang Neopamdemon. Seperti halnya Jenderal Kematian sebelumnya, Neopamdemon pun bisa melakukan Digicross dengan anak buahnya Depimon dan Lady Depimon dengan bantuan Darkness Loader. Metal Greymon yang terus menyerang Neopamdemon, ternyata serangannya tidak berhasil, dan akhirnya Neopamdemon pun menyerap Metal Greymon dengan kekuatan Darkness Loader, sehingga ia Digicross secara paksa dengan Metal Greymon dan muncullah Neopamdemon Darkness Mode. Secara mengejutkan, ternyata Shotmon Crosspipe pun hampir diserap oleh Neopamdemon. Akan tetapi, muncullah bantuan dari Lopmon yang berubah menjadi Lopmon Putih. Nah, hal tersebut membuat Neopamdemon ketakutan karena Lopmon Putih merupakan kelemahan untuk Digimon kegelapan seperti Neopamdemon. Akhirnya, Taiki dan yang lainnya untuk sementara waktu mereka berhasil kabur dari ancaman Neopamdemon. Taiki dan yang lainnya pun berusaha untuk menyusun kembali rencana untuk mengalahkan Neopamdemon sekaligus menyelamatkan Metal Greymon yang diserapnya. Lopmon menyarankan agar Taiki dan yang lainnya untuk ikut dengannya ke kuil Lopmon Putih. Akhirnya, Taiki bersama para Digimonnya sampai ke kuil Lopmon Putih. Sementara itu, Kiriha dan Nenek berusaha untuk melawan anak buah dari Neopamdemon yang mengejar mereka. Di dalam kuil tersebut, mereka dikagetkan karena Neopamdemon sudah menunggu mereka. Selain itu juga, Shotmon merasakan bahwa Metal Greymon masih hidup, dan akhirnya ia memutuskan untuk diserap agar ia bisa menarik keluar Metal Greymon dari tubuh Neopamdemon. Selain itu, ternyata Lopmon juga ikut dengan Shotmon ketika akan diserap, dan akhirnya mereka bertemu dengan Metal Greymon. Di dalam tubuh Neopamdemon terjadi keajaiban, yaitu Lopmon telah berubah sepenuhnya menjadi Lopmon Putih. Nah, singkat cerita, Lopmon Putih mengorbankan dirinya untuk menciptakan perubahan baru antara Omega Shotmon dan Zig Greymon, sehingga Taiki dan Kiriha bisa melakukan double cross, dan muncullah perubahan baru tersebut, yaitu Shotmon Dicross. Akhirnya, dengan kekuatan baru tersebut, Shotmon Dicross berhasil keluar dari tubuh Neopamdemon. Tibalah pertarungan akhir melawan Neopamdemon. Dalam pertarungan tersebut, akhirnya Shotmon Dicross berhasil mengalahkan Neopamdemon dengan serangan pertamanya, Trident Jaspang, dan menyiapkan Neopamdemon dengan serangan akhirnya, Victoris Banking. Nah, akhirnya kerajaan vampir pun lenyap bersama dengan lenyapnya Neopamdemon beserta anak buahnya. Taiki bersama timnya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan selanjutnya.
Akhirnya, Taiki dan timnya sampai juga di kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Madu yang dipimpin oleh Jamielmon. Sesampainya di kerajaan tersebut, Taiki dan yang lainnya bertemu langsung dengan Jamielmon, akan tetapi sulit untuk dikalahkan. Selain itu juga, mereka bertemu dengan teman baru yang bergabung dengan tim mereka, yaitu Merpamon. Sementara waktu, Jamielmon pun mundur dari pertarungan tersebut. Nah, Taiki dan yang lainnya pun berkumpul dan menyusun strategi untuk mengalahkan Jamielmon. Menurut Ignetemon, adiknya Merpamon yang pernah menjadi anak buah Jamielmon, bahwa menurutnya Jamielmon sengaja mengecilkan tubuhnya dengan meminum tiji hani. Ketika mereka sedang berkumpul, tibalah sebuah panah tangan dari Jamielmon untuk tim Crosat untuk datang ke taman bermain hani. Nah, Taiki dan timnya menyetujui tantangan tersebut, sekaligus Taiki berencana mengulur waktu agar Jamielmon kembali membesar. Sementara itu, Taiki meminta bantuan Kiriha untuk menghancurkan semua tiji hani yang ada di markas Jamielmon. Nah, dimulailah rencana dari Taiki. Untuk sementara waktu, Taiki dan yang lainnya harus bertahan dengan permainan dari Jamielmon. Hingga akhirnya, Kiriha berhasil menghancurkan semua tiji hani. Selain itu juga, ukuran Jamielmon sudah kembali normal. Dan akhirnya, dengan bantuan dari Merpamon, maka Shotmon di Cross bisa menyerang telak Jamielmon. Akhirnya, tim Crossat berhasil mengalahkan Jamielmon. Tetapi, sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju kerajaan selanjutnya, nenek dan yang lainnya dikagetkan oleh kehadiran Yu yang merupakan adiknya dari nenek yang berada di dunia digital. Dan ternyata, Yu merupakan jenderal dari Dark Knightmon dan Suamon, sekaligus pemilik Darkness Loader yang asli. Nah, dijelaskan bahwa Yu telah dipilih oleh Dark Knightmon untuk menggunakan kekuatan dari Darkness Loader. Yu sendiri menganggap dunia digital hanyalah sebuah permainan, sehingga ia tidak segan-segan melukai siapapun termasuk kakaknya nenek. Nah, dalam pertemuan tersebut, nenek meneguhkan hatinya dan percaya kepada Taiki dan Kiriha bisa mengalahkan Yu. Akhirnya, Taiki dan Kiriha bersama partner Digimonnya berusaha melawan Yu dan Digimonnya, yaitu Musou Knightmon yang merupakan Digicross dari Dark Knightmon dan Suamon. Akan tetapi, Omega Shotmon dan Jigremon yang tidak menyerah berhasil menahan serangan dari Musou Knightmon dan akhirnya mampu menyerang Musou Knightmon. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, ternyata Yu dan Dark Knightmon berhasil kabur lewat retakan portal dimensi. Akhirnya, nenek sudah bertemu dengan Yu dan mengetahui keadaan Yu. Ia pun berniat untuk menyadarkan kembali Yu sekaligus menyelamatkannya dari pengaruh Dark Knightmon. Nah, Taiki dan timnya pun melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya mereka tiba di kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Cyber. Nah, sesampainya di kerajaan tersebut, mereka dikagetkan dengan keadaan kerajaan tersebut yang mirip seperti kota masa depan di dunia manusia. Akan tetapi, di kerajaan tersebut tidak ada seorang pun dan akhirnya Taiki dan yang lainnya berhasil bertemu dengan Splasmon, penguasa di kerajaan tersebut. Splasmon akhirnya menunjukkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu merupakan Digimon Type Beast. Nah, selain itu juga, serangan dari tim Crosat tidak mempan kepadanya karena tubuh dan kekuatannya terdiri dari air sehingga serangan fisik tidak mempan terhadap Splasmon. Nah, Taiki yang sudah memiliki rencana untuk mengalahkan Splasmon, ia meminta Kiriha untuk melakukan double cross dengannya dan akhirnya Shotmon di Cross dengan serangan apinya berhasil membuat Splasmon menguap hingga akhirnya Splasmon berhasil dikalahkan oleh tim Crosat. Nah, Taiki dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan selanjutnya. Akhirnya, Taiki dan yang lainnya tiba di kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Laut Emas yang dikuasai oleh Olegmon. Dan ternyata tidak berlangsung lama, akhirnya tim Crosat bertemu dengan Olegmon. Akan tetapi, mereka semua dikagetkan karena Olegmon memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Shotmon dan Digimon lainnya untuk menjadi anak buahnya. Taiki yang disarankan oleh Wisemon untuk menggunakan Digicross Bali Bastemon akhirnya berhasil menyadarkan kembali Shotmon dan yang lainnya. Shotmon pun berubah menjadi Omega Shotmon dan terjadilah pertarungan melawan Olegmon.
Nah, dalam pertarungan ini juga terungkap sebuah fakta yang membuat tim Crossheart kaget dan tidak percaya. Karena pada awalnya Ballistamon adalah Digimon buatan yang dibuat oleh Olegmon untuk menjadi mesin pemusnah. Dan sekarang Olegmon telah berhasil mengubah kembali Ballistamon ke wujud aslinya, yaitu Dark Volumon. Selain itu, diperlihatkan bahwa pada saat Dark Volumon diciptakan, ia terlempar ke portal dimensi lain dan terdampar di Green Zone yang merupakan desanya Shotmon. Hingga akhirnya Shotmon menemukannya dan tidak sengaja mengubah settingannya sehingga ia terlahir dengan wujud baru sebagai Ballistamon. Dalam keputusasaan tersebut, ternyata Shotmon belum menyerah dan ia meminta agar Taiki melakukan Digicross antara ia dengan Dark Volumon. Dalam wujud sebagai Shotmon Cross 2, ternyata kesadaran Shotmon bisa bertemu dengan kesadaran Ballistamon. Ia pun meminta agar Ballistamon bangkit dan kembali menjadi dirinya sebagai Ballistamon, bukan Dark Volumon. Nah, secara mengejutkan, Ballistamon kembali dan ia bersumpah akan melindungi teman-temannya. Ternyata Olegmon berhasil dikalahkan oleh Ballistamon dengan serangannya Ultimate Speaker yang memanfaatkan suara dari Olegmon sendiri yang dikembalikan oleh Ballistamon untuk mengalahkan Olegmon. Tim Crossheart pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan selanjutnya dan akhirnya mereka pun sampai di kerajaan bumi yang diperintah oleh Grapimon. Diperlihatkan dalam pertarungan kali ini Kiriha yang memimpin dan ia pun berhasil menerobos pertahanan kerajaan Grapimon dan berhasil memberikan serangan telak kepada Grapimon dengan Jig Gremonnya. Nah, Kiriha yang yakin kalau serangannya berhasil, ternyata ia dikejutkan bahwa Grapimon belum kalah. Grapimon pun berkata kalau sangat lemah Aonma Kiriha. Hal tersebut membuat Kiriha sangat frustasi hingga akhirnya Grapimon mempengaruhi Kiriha kalau ia ingin menjadi yang terkuat maka ia harus mengalahkan Kudo Taiki. Kiriha bersama Jig Gremonnya datang untuk menantang Taiki dan Omega Shotmon untuk menentukan bahwa dirinya adalah yang terkuat. Terjadilah pertarungan antara kedua Digimon tersebut. Dalam pertarungan tersebut, diperlihatkan keduanya bertarung secara imbang, hingga akhirnya keduanya mengeluarkan serangan terkuatnya masing-masing. Jig Gremon dengan serangannya Final Strike dan Omega Shotmon dengan serangannya Omega The Fusion. Dan akhir dari pertarungan tersebut ternyata dimenangkan oleh Shotmon. Kiriha yang tidak puas dengan hasil pertarungan tersebut, ia dengan tatapan dingin dan haus akan kemenangan bersiap menyerang kembali Taiki dengan Digimon lainnya yang ia miliki. Akan tetapi, Deckeldramon muncul dan berusaha menghentikan tindakan Kiriha. Akan tetapi, Kiriha dengan perasaan tidak pedulinya, ia pun meminta agar Cyberdramon dan Golemon untuk menyerang Deckeldramon. Nah, di saat Deckeldramon akan lenyap, ia pun memberitahu masa lalu dari Kiriha bahwa pada masa kecilnya, Kiriha dididik dengan cara yang keras oleh ayahnya agar ia menjadi kuat. Akan tetapi, Kiriha salah mengartikan makna tersebut hingga akhirnya ia tumbuh menjadi pribadi yang dingin dan haus akan kekuatan. Di satu sisi, secara mengejutkan, Grapimon datang dan menyerang mereka. Akan tetapi, Deckeldramon berhasil melindungi Kiriha, Taiki, dan Nenek. Deckeldramon yang memberitahu Kiriha bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah kebersamaan dengan sahabat sejati di sisinya. Nah, Kiriha yang sudah mengetahui makna kekuatan sejati, akhirnya ia kembali bertarung bersama tim Crossheart. Akan tetapi, Deckeldramon harus lenyap karena ia berusaha melindungi tim Crossheart dari serangan Grapimon. Kiriha pun sangat sedih akan kematian dari Deckeldramon. Kiriha yang sudah mengerti makna kekuatan, ia pun bersama dengan Taiki dan Nenek berhasil menyatukan tekad mereka sehingga mereka bertiga bisa melakukan Grid Cross dengan menggabungkan tiga kekuatan dari Cross Roader. Dan akhirnya muncullah Shotmon Cross 7 yang merupakan perwujudan dari ikatan persahabatan mereka. Dimulailah pertarungan antara Cross 7 melawan Grapimon. Nah, dalam pertarungan tersebut, Cross 7 berhasil mengungguli kekuatan Grapimon, sehingga di hadapan kekuatan Cross 7, Grapimon tidak berdaya untuk bisa melawan balik. Hingga akhirnya, Grapimon pun berhasil dikalahkan dengan serangan Cross 7, yaitu Cross Burning Rocker. Nah, akhirnya Kiriha bersama tim Crossheart berhasil membalaskan kematian dari Deckeldramon. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju kerajaan terakhir. Dan tibalah tim Crossheart di kerajaan terakhir, yaitu kerajaan surga yang dipimpin oleh Avvolomon.
Ia menyebut dirinya sebagai dewa matahari. Apollomon muncul di hadapan tim Crosat dan secara tidak terduga Apollomon mengaku sebagai Digimon yang baik dan mengajak tim Crosat untuk bersekutu melawan kekaisaran Baguramon. Akan tetapi, mereka dikagetkan dengan kedatangan Yu yang mengaktifkan sisi jahat dari Apollomon, sehingga Apollomon yang baik lenyap dan muncullah Apollomon yang jahat. Secara tidak terduga, ternyata Apollomon yang jahat memiliki kemampuan untuk membuka portal menuju neraka di dunia digital. Dan akhirnya, tim Crosat dikirimkan oleh Apollomon ke dimensi neraka di dunia digital. Hingga akhirnya, Taiki 1 lawan 1 dengan Yu. Dan ternyata, Taiki berhasil mengalahkan Yu, sekaligus membuat ia menyadari bahwa dunia digital bukanlah sebuah permainan. Nah, tibalah pertarungan terakhir antara tim Crosat melawan Yu. Dengan kekuatan dari Cross Seven, Digimon milik Yu, Suamon, berhasil dikalahkan. Selain itu juga, tim Crosat yang berusaha untuk keluar dari dimensi neraka tersebut dengan bantuan Wisemon, mereka dihadapkan dengan gangguan dari Lilithmon Darkness Mode yang berusaha menghentikan mereka. Dan secara tidak terduga, Belzebumon pun mengorbankan dirinya agar Lilithmon tidak bisa mengejar Taiki dan yang lainnya. Nah, akhirnya tim Crosat pun berhasil kembali ke kerajaan Apollomon. Tibalah pertarungan terakhir melawan Apollomon. Dalam pertarungan tersebut, Cross Seven sekuat tenaga menahan serangan Apollomon, hingga akhirnya ia dibantu oleh Apollomon baik yang menghentikan serangannya. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Cross Seven untuk menyerang balik dan sekaligus mengalahkan Apollomon dengan serangan terkuatnya, Seven Victories Maximum. Nah, diperlihatkan Taiki bertemu kembali dengan Apollomon yang baik, dan ia pun berterima kasih kepada Taiki dan tim Crosat yang sudah mengalahkannya. Dan tibalah petualangan terakhir dari tim Crosat menuju kastil iblis Bagura. Akhirnya, Taiki dan yang lainnya sampai di kastil Bagura. Akan tetapi, sebelum mereka berhadapan dengan Kaisar Baguramon, mereka terlebih dahulu harus berhadapan dengan Dark Knightmon dengan anak buah terkuatnya, Grand Generamon, yang ia ciptakan dari gabungan data ketujuh jenderal kematian Kekaisaran Bagura. Diperlihatkan dalam pertarungan ini pada awalnya Sotmon Cross Seven dibuat kewalahan, akan tetapi berkat semangat dari Taiki, Kiriha, Nenek telah membuat Cross Seven bangkit kembali dan akhirnya mampu untuk menyerang balik sekaligus berhasil mengalahkan Grand Generamon. Dan akhirnya Kaisar Baguramon muncul di hadapan mereka. Serentak, Cross Seven segera memberikan serangan telak kepada Kaisar Baguramon. Akan tetapi semua serangannya tidak mempan dan akhirnya Cross Seven dikalahkan. Di hadapan mereka, Kaisar Baguramon menunjukkan rencananya, yaitu D5 untuk menghapus dunia digital dan dunia manusia dan membuat dunia yang baru. Nah, lewat kekuatan dari tangannya, ia menunjukkan kekuatannya bisa masuk ke dunia manusia dan seketika dunia manusia menjadi hampa. Di satu sisi, efek dari pertarungan tersebut telah membuat medan pertarungan retak sehingga Taiki dan beberapa Digimonnya jatuh ke ruang bawah tanah dari kastil Bagura. Nah, dalam situasi genting ini, Kiriha pun memutuskan akan menggantikan Taiki sebagai pemimpin sementara di tim Crosat dalam menghadapi Kaisar Baguramon. Dan secara mengejutkan juga, Kaisar Baguramon menyebutkan bahwa ia adalah orang yang memberikan Crossloader kepada Kiriha. Akan tetapi, Kiriha tidak menjadi jahat seperti yang ia harapkan, karena Kiriha lebih memilih berjuang bersama dengan tim Crosat untuk melawan Kaisar Baguramon. Dalam pertarungan ini, Kiriha meminta agar Omega Sotmon dan Jiggeremon untuk menyerang bersamaan Kaisar Baguramon, akan tetapi serangan mereka berhasil ditahan. Nah, selain itu juga, mereka dikejutkan karena Dark Knightmon menyerang kakaknya sendiri dari belakang karena ia memiliki rencana lain, yaitu bertujuan untuk menyerap kakaknya dengan melakukan Digicross. Dan akhirnya, ia pun berhasil menjalankan rencananya tersebut. Secara mengejutkan juga, Taiki berhasil kembali dengan membawa Yu yang ia selamatkan. Nah, selain itu juga, ternyata Kaisar Baguramon belum lenyap dan ia pun mengambil alih kembali tubuhnya. Dan hal tersebut membuat Dark Knightmon lenyap dan muncullah Kaisar Baguramon Darkness Mode yang merupakan wujud terkuatnya.
Dalam keputusasaan melawan Baguramon, ternyata Shotmon belum menyerah dan ia berniat mengorbankan dirinya agar ia bisa masuk ke Darkstone yang ada di tubuh Baguramon. Dan Shotmon mempercayakan sisanya kepada Taiki. Kaisar Baguramon pun melenyapkan keberadaan tim Crosat dengan kekuatannya dan ia pun pergi ke dunia manusia untuk memulai rencana akhirnya. Nah, Taiki yang berada di dunia kegelapan, ia pun ditolong oleh kedua temannya, Akari dan Genjiro, yang menyelamatkannya. Akari dan Genjiro memberitahu kalau mereka bisa selamat dan bisa bertemu dengan tim Crosat karena bantuan Digi Memory dari War Greymon dan Examon yang muncul di dunia manusia dan membawa mereka menyelamatkan Taiki, Kiriha, Nene, dan Yu. Nah, Taiki dan Kiriha serta yang lainnya telah memberikan semangat baru dan hal tersebut memunculkan tekad baru kepada Yu yang akhirnya Darkness Loader-nya berubah menjadi Cross Loader. Selain itu juga, pada Digi Memory hendak menyatukan kekuatan mereka untuk membangkitkan kembali Digi Memory Omegamon. Nah, diperlihatkan bahwa Taiki bersama teman-temannya telah berhasil kembali ke dunia manusia berkat bantuan dari kekuatan Digi Memory Omegamon. Tentunya, Baguramon yang sudah menyadari kedatangan mereka, ia pun mengeluarkan seluruh pasukannya untuk pertarungan terakhir melawan tim Crosat. Sementara itu, Taiki bersama para Digi Memory memiliki rencana lain, yaitu masuk ke tubuh Baguramon. Nah, sementara itu, pertarungan melawan pasukan Bagura dipimpin oleh Kiriha dan dibantu oleh Nene dan Yu. Akhirnya Taiki memulai rencananya, akan tetapi secara tidak terduga, Akari bersama Cutemon ikut dengan Taiki. Taiki pun berhasil masuk ke tubuh Baguramon dengan bantuan Digi Memory. Akhirnya Taiki sampai di sebuah dimensi yang berada di tubuh Baguramon. Dan secara mengejutkan, kesadaran dari Baguramon muncul dan menyerang Taiki. Dan di saat Taiki akan dihabisi, muncullah Shotmon dan Belzebumon yang menyelamatkan Taiki. Nah, Shotmon pun memberitahu kalau ia dan Belzebumon bisa bangkit kembali karena Kodekron yang membangkitkan data mereka. Sekaligus, Kodekron telah memilih Taiki. Dengan kata lain, dunia digital telah mengakui Taiki. Dan di luar sana juga diperlihatkan bahwa Dekel Dramon dan Digimon lainnya mereka terlahir kembali berkat Kodekron. Tentunya, Kiriha sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Dekel Dramon. Sehingga pertarungan yang dipimpin oleh Kiriha berhasil mengalahkan pasukan Bagura. Nah, Kodekron pun membawa Taiki dan yang lainnya kembali ke dunia manusia dan tibalah pertarungan akhir melawan Kaisar Baguramon. Selain itu juga, pada Digi Memory kembali ke wujud asal mereka sebagai Digimon. Dengan kekuatan ikatan persahabatannya, Taiki, Kiriha, Nene, Yu, Akari, dan Genjiro, mereka berhasil membuat Digi Cross baru yang disebut dengan Final Cross. Maka muncullah Shotmon Cross 7 Superior Mode yang merupakan gabungan dengan semua Digimon. Nah, Shotmon Cross 7 Superior Mode pun siap berhadapan dengan Kaisar Baguramon sekaligus untuk mengalahkannya. Terjadilah pertarungan di antara kedua Digimon tersebut hingga akhirnya Shotmon Cross 7 Superior Mode berhasil mengalahkan Kaisar Baguramon dengan serangannya Final Cross Blade. Nah, akhirnya Kaisar Baguramon pun berhasil dilenyapkan dan dunia manusia pun kembali normal, begitupun dengan dunia digital. Dan sekaligus Shotmon dan para Digimon lainnya berpamitan ke Taiki dan yang lainnya karena mereka harus kembali ke dunia digital dan membangun kembali dunia digital. Dan cerita pun ditutup dengan para Digimon yang sudah kembali ke dunia digital. Selain itu juga, berakhirnya liburan musim panas Budo Taiki, dan Taiki pun bersama teman-temannya kembali ke kehidupan normal mereka. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys untuk subscribe, karena subscribe itu gratis.